Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, dalam video kali ini insyaallah kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Dengan mempelajari materi ini kita bisa memahami makna yang diturunkannya kitab-kitab Allah melalui para rasul dan nabinya. Mari kita simak bacaan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang diturunkannya kitab-kitab Allah, yaitu pada surah An-Nisa ayat 136. Dengar semua Bapak baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Karena siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguhnya mereka itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, itulah anak Bapak bunyi ayat tentang diturunkannya Al-Quran, kitab-kitab Allah. Nah anak-anak, dalam ayat tersebut Allah SWT menyuruh kita beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita termasuk golongan orang-orang yang sesat. Sebelum kita mengetahui apa itu iman, terlebih dahulu Bapak akan bertanya pada anak-anak semuanya, apa itu iman? Iman artinya percaya, yaitu mempercayai, meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sekarang timbul lagi pertanyaan, apa itu kitab Allah? Kitab Allah yaitu sebuah kumpulan atau firman-firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Di samping kitab-kitab Allah yang 4 tersebut, ada lagi namanya suhuf. Suhuf ini yaitu lembaran-lembaran seperti yang telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa saja kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita simak penjelasannya. Yaitu yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, dan yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan membahas satu persatu kitab-kitab tersebut. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan dalam bahasa Ibrani.
dan Ibrani artinya Torah. Torah artinya ajaran. Kitab Taurat ini turunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam, yaitu di daerah Israel dan Mesir, di antara Israel dan Mesir. Tepatnya suatu tempat yaitu Gunung Sinai atau Bukit Tur Sina. Isi kitab Taurat ini itu ada 10 perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu pertama mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua perintah untuk menghormati orang tua, kemudian larangan mencuri, larangan berbohong dan lain sebagainya. Kitab Taurat ini diturunkan sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua kita akan membahas yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Daud alaihissalam pada sekitar 10 abad ke-10 sebelum Masehi di daerah tanah Kan'an. Adapun isi daripada kitab-kitab Zabur tersebut mengenai kumpulan nyanyi-nyanyian dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, serta doa-doa, nasihat-nasihat, zikir dan kata-kata hikmah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil artinya kabar baik. Kemudian diturunkan pada abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Adapun isi kitab daripada kitab Injil itu perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan yaitu kitab-kitab Taurat, kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Kemudian kitab Injil ini merupakan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang terakhir yaitu yang keempat yaitu adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sekitar abad ke-6 Masehi di daerah kota Mekah dan Madinah. Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur selama lebih kurang 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Diturunkan melalui malaikat Jibril, yaitu sebanyak 114 surat, 30 juz dan 6.236 ayat. Awal menjadi turunnya Al-Quran ini adalah sebagai penyempurnaan dari seluruh hukum-hukum Allah yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Diturunkannya Al-Quran ini yaitu pada pertama kali pada malam bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal malam 17 Ramadan yang kita kenal dengan Nuzul Quran, artinya turunnya Al-Quran yang pertama kali, yaitu surah yang pertama kali turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah menurunkan Al-Quran ini ketika itu Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira, tempat beliau menyendiri. Sewaktu itu beliau menyendiri dari kerumunan masyarakat Quraisy yang berada di kota Mekah. Ketika itu umur beliau adalah 40 tahun.
Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia, bagaimana cara manusia itu berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Juga Al-Quran berisi yaitu ajaran-ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala seperti beribadah, salat, puasa, haji dan sebagainya. Juga Al-Quran merupakan ajaran terpuji tidak hanya kepada manusia, kepada hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Samping itu, Al-Quran juga merupakan ajaran yang terpuji kepada diri sendiri. Itulah isi daripada ajaran-ajaran Al-Quran. Demikianlah anak-anak pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat menyimak video yang Bapak tampilkan tadi dan dapat memahaminya, serta jangan lupa untuk dapat belajar di rumah dengan sebaik-baiknya, ya. Dan kita tutup pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.